Kita dilarang membaca surah Al-Ikhlas saat kita menunaikan sholat subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, selamat datang kembali di channel Menebar Hikmah Meraih Berkah. Para sahabat, kedahsyatan sholat subuh tentu kita semua telah mengetahuinya. Baginda Nabi menjelaskan dalam beberapa hadisnya bahwa siapa saja yang sholat subuh berjamaah maka ia seakan telah sholat sunnah qiyamul lail semalam suntuk. Sholat subuh juga bisa menyebabkan kita kelak masuk surga tanpa hisab. Bahkan 2 rakaat sholat sunnah sebelum sholat subuh adalah lebih baik dari dunia dan segala isinya. Nah, ini semua menjadi motivasi bagi kita semua untuk berjuang bisa melaksanakan sholat subuh tepat waktu dan berjamaah. Nah, berkenaan dengan sholat subuh ini, bagaimanakah teladan Rasulullah ketika beliau menunaikan sholat subuh? Surat apa saja yang beliau baca setelah surah Al-Fatihah ketika menunaikan sholat subuh? Lalu, benarkah kita dilarang membaca surah Al-Ikhlas saat kita menunaikan sholat subuh? Nah, kesempatan kali ini kita akan mengungkapnya. Namun terlebih dahulu, bagi para sahabat yang belum subscribe dengan channel ini, silakan subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa untuk selalu mengecek bagian deskripsi video ini untuk mengetahui video-video lainnya dari channel ini. Dan saya aturkan terima kasih atas kesediaan para sahabat menyimak dan mengikuti video ini. Para sahabat Menebar Hikmah Meraih Berkah channel, di antara teladan Rasulullah SAW ketika menunaikan sholat subuh adalah memanjangkan bacaan surah setelah membaca surah Al-Fatihah. Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Abu Barzah Al-Aslami, wa kana yanfatilu min sholatil ghadati hina ya'rifu ar-rajulu jalisahu wa yaqra'u bisittina ilal mi'ah. Baginda Nabi SAW melaksanakan sholat subuh ketika seseorang dapat mengetahui siapa yang ada di sebelahnya. Beliau dalam sholat subuh membaca 60 hingga 100 ayat. Dalam hadis yang lain disebutkan baginda Nabi membaca surah-surah terpanjang dari surah-surah pendek yang terdapat pada bagian akhir Al-Quran. Di antaranya adalah surah Al-Waqi'ah, surah At-Tur, surah Qaf, dan surah At-Takwir. Juga diriwayatkan beliau biasa membaca surah Ar-Rum, surah Yasin, dan surah As-Saffat ketika sholat subuh. Imam Ahmad meriwayatkan hadis bahwa baginda Nabi ketika sholat subuh membaca surah Al-Waqi'ah. Wa kana yaqra'u fil fajri al-waqi'ata wa nahwaha minas suwar. Bahwa baginda Nabi SAW ketika sholat subuh membaca surah Al-Waqi'ah dan surah yang semisalnya. Baginda Nabi juga membaca surah Qaf ketika sholat subuh. Imam Muslim meriwayatkan dari Sayyidina Jabir bin Samurah, kana yaqra'u fil fajri bi Qaf wal Qur'ani wa nahwiha. Bahwa baginda Nabi membaca surah Qaf wal Qur'anil Majid dan yang semisalnya ketika beliau sholat subuh.
Surah lainnya yang dibaca baginda Nabi adalah surah At-Takwir, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam An-Nasai bersumber dari Sayyidina Amr bin Hurais. Beliau berkata, aku mendengar baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surah At-Takwir idza syamsu kuwirat dalam sholat subuh beliau. Nah, dengan memperhatikan hadis-hadis yang menjelaskan bacaan surah yang dipilih baginda Nabi ketika sholat subuh, para ulama menyimpulkan bahwa disunahkan memanjangkan bacaan surah ketika menunaikan sholat subuh. Lalu bagaimana kalau surah-surah yang panjang tersebut tidak hafal? Bolehkah membaca surah Al-Ikhlas ketika sholat subuh yang sangat pendek tersebut? Hukum membaca surah pilihan setelah surah Al-Fatihah adalah sunnah, dan kita boleh memilih surah apa saja, baik surah yang panjang maupun surah yang pendek.